Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya kembali untuk membagikan tutorial bagaimana cara meningkatkan performa sebuah custom ROM yang ada di Redmi Note 5. Cara ini cukup ekstrim dan ya menurut saya itu lebih fatal jika ada kegagalan. Jadi sebelum kalian melakukan cara ini atau mengikuti cara ini, saya berharap kalian sudah membackup semua data yang ada di internal perangkat kalian. Di sini saya sudah backup semua datanya yang ada internal, kayak foto, OBB, aplikasi, atau file-file yang menurut saya itu penting. Nah, caranya saya buatkan video ini, yaitu kita akan mengganti partisi dari sebuah sistem Linux untuk media penyimpanannya menjadi F2FS. Nah, emang pasti di benak kalian bertanya, F2FS itu siapa, terus juga fungsinya tuh untuk apa. Nah, di sini saya akan jelaskan sedikit. F2FS itu sebuah pengembangan dari ekstensi atau jenis partisi. Ada kalian mungkin pernah melihat di laptop kalian itu partisinya NTFS, terus juga SD card kalian atau flash disk kalian yaitu FAT32. Nah, itu jenis partisi atau tipe partisi yang sudah diciptakan menurut benda atau fungsinya sendiri, seperti itu. Nah, untuk Android sendiri masih menggunakan ext4, sama seperti base Linux lainnya. Ubuntu, Kali Linux itu masih menggunakan ext4. Perbedaan dari ext4 dan F2FS itu sangat signifikan. Kenapa saya bisa berkata seperti itu? Karena ext4 kasarnya itu masih standar bawaan dan mempunyai kecepatan normal yang sudah ditentukan oleh pembuatnya itu sendiri. Nah, untuk perkembangan dari partisi ext4 itu yaitu yang tadi saya jelaskan, F2FS. Nah, F2FS itu lebih mempunyai kecepatan yang lebih tinggi dibandingkan ext4. Itu FS sendiri dibuat atau dikembangkan oleh Samsung agar sebuah media penyimpanan itu bisa bekerja lebih baik lagi dari sebelumnya, seperti itu. Nah, semua perangkat Android yang saya tahu itu masih menggunakan ext4. Jadi udah ada batasnya atau ketentuannya seperti itu. Namun untuk perangkat Android yang sekarang itu rata-rata sudah bisa mendukung F2FS. Contohnya ya ini Redmi Note 5. Dia sudah bisa menggunakan partisi itu di perangkatnya atau di sebagai media penyimpanannya. Jadi setiap kalian menginstal custom ROM itu masuk ke sistem, terus data, chat. Nah, itu kita bisa ubah dari yang penting, yaitu ya hanya dua yang harus kalian ubah, yaitu cache sama data atau user data. Kalian bisa ubah ke F2FS. Kalau untuk sistem sendiri biarkan ext4 karena itu hanya membaca sistem operasinya saja. Nah, secara gambarannya mungkin dari pembacaan sebuah file atau penulisan file di media kalian tuh akan lebih cepat, performanya juga akan meningkat, karena saya sebelum juga sudah sering menggunakan F2FS di perangkat saya. Nah, syarat pertama F2FS, kita harus format terlebih dahulu penyimpanan Android kita, bukan advance web, tapi kita harus format data. Nah, di sini makanya saya bilang fatal itu bisa menyebabkan file kalian hilang. Jadi syaratnya yaitu format data terlebih dahulu.
kalian masuk ke wipe. Untuk yang menggunakan pitch black atau TWRP lainnya bisa ikutin caranya, mungkin sama. Masuk ke web, terus pilih format data, lalu ketikkan yes. Nah, sini format data sedang berlangsung. Nah, setelah itu kembali lalu masuk ke advanced web. Nah, di sini kalian yang pertama harus diubah partisinya, yaitu partisi dari change. Kalian klik change, lalu repair or change file system. Nah, ini. Nah, sini lebih jelasnya. Ini change. Nah, file sistemnya masih ext4. Kita ubah ke f2fs. Nah, sini kalian pilih change, terus pilih yang paling bawah change file system, lalu klik yang f2fs. Nah, sini akan diubah yang partisi C tadi, lalu swap to change. Nah, setelah itu kembali lalu yang kedua data, terus kalian masuk ke repair or change file system. Nah, di sini juga data masih ext4, lalu pilih lagi change file system, terus ubah ke f2fs. Nah, sekarang kalian reboot to recovery, lalu kalian cek apakah sudah berhasil mengganti jenis partisinya, change menjadi ext4 menjadi f2fs, dan data juga apakah udah kita ubah. Sudah terubah. Reboot, terus pilih recovery. Nah, tunggu sampai masuk lagi. Nah, di sini kalian masuk ke web lagi, terus pilih advanced web, lalu klik change, terus pilih repair or change file system. Kita cek. Nah, di sini change sudah menjadi f2fs. Terus kita cek juga yang data. Nah, di sini juga data sudah menjadi f2fs. Oke, sekarang kalian tinggal install room. Untuk room sendiri yang saya tahu ada beberapa custom room yang sudah mendukung f2fs dan ada juga yang tidak mendukung f2fs. Jadi untuk kalian yang sebelum melakukan cara ini, perhatikan room apa yang akan kalian gunakan, baca detailnya, changelognya kalian baca. Jangan sampai kalian udah mengubah partisinya menjadi f2fs terus menginstal custom room yang tidak support f2fs, itu biasanya akan bootloop. Jadi ya, sarankan cari file yang support untuk f2fs. Nah, setelah itu lakukan seperti biasa, advanced web, terus kita web data chat system negis substratum dalvik sama vendor, lalu swipe to web. Nah, setelah selesai kalian install custom room yang mendukung f2fs. Di sini saya akan menggunakan custom room shift di perangkat saya. Nah, secara teori ext4 dan f2fs itu berbeda. Untuk lebih lengkapnya kalian bisa cari
pengertian atau perbedaan antara dua partisi itu. Kalau yang saya tangkap, yang saya tahu pengetahuan tentang hal itu, yaitu FTFS emang perkembangan dari ext4. Jadi otomatis setiap perubahan itu pasti ada hal yang berubah secara signifikan, dari mungkin kecepatan baca tulis pada sebuah sistem partisi mungkin lebih cepat. Nah, makanya saya buatkan tutorial ini untuk kalian. Jadi pahami, jangan sampai ada yang keliru, jangan sampai ada yang salah. Nah, setelah selesai menginstal custom ROM-nya, F2 kembali lalu install OpenGAP-nya. Sebelumnya juga saya di Redmi 5 Plus sering menggunakan partisi itu ketika saya mengcustom ROM-nya, karena secara perbedaannya itu sangat jauh dibandingkan menggunakan partisi yang ext4. Jadi untuk yang belum tahu silahkan dicoba, tapi jika kalian takut terjadi sesuatu, alangkah baiknya kalian simak video ini dan selalu backup jika sekalian ingin mengoprek perangkat kalian, seperti itu. Tunggu sampai selesai. Nah, mengubah F2FS sendiri cocok bagi kalian yang suka bermain game, kalau menurut saya, karena pembacaan sebuah chat yang dari misalkan PUBG, Free Fire, Mobile Legends itu lebih cepat dibandingkan menggunakan partisi ext4. Jadi masalah yang mungkin yang tadinya lag juga bisa kita atasi dengan cara ini. Tunggu sampai ROM menyala, apakah ROM ini bootloop atau tidak. Untuk pengetahuan mungkin bisa kalian pahami, kalau menurut saya jika kalian melakukan cara ini lebih baik kondisi perangkat kalian mungkin belum ada data yang terlalu penting dan sudah biasa menyimpan sebuah data kayak seperti custom ROM, custom kernel itu di SD card. Ibaratnya jika kalian mengalami bootloop, data kalian tidak akan hilang kalau kita simpan di SD card, seperti itu. Tunggu sampai menyala, apakah bisa. Semoga video kali ini memberikan wawasan baru untuk kalian yang baru bermain di dunia oprek Android. Jangan pernah merasa takut ataupun takut kegagalan dalam oprek Android, karena dari kegagalan kita bisa belajar dan bakal mendapatkan ilmu yang baru. Nah, di sini perangkat sudah menyala, berarti di ROM ini cocok menggunakan partisi F2FS. Kita setting seperti biasa.
ternyata support. Kita cek menggunakan aplikasi Disinfo. Kalian bisa download aplikasi tersebut, lalu kalian cek apakah partisinya sudah berubah atau belum, seperti itu. Oke, sekian dan terima kasih. Semoga video ini memberikan informasi yang baru untuk kalian. Jangan lupa selalu kunjungi channel ini agar semakin bersemangat membuat konten tentang dunia Android. Terima kasih.